Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait materi persamaan diferensial dengan subbab persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstanta. Yang pertama, yaitu persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstanta. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 yaitu A y double aksen plus B y aksen plus C y sama dengan 0. Nah, misalkan y sama dengan ME pangkat MX merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial orde 1, maka y aksen sama dengan ME pangkat MX dan y double aksen sama dengan M kuadrat E pangkat MX. Sehingga nilai ini kita substitusikan ke dalam bentuk umum dari persamaan diferensial linear homogen orde 2, maka menghasilkan A M kuadrat E pangkat MX plus B dikali ME pangkat MX plus C dikali E pangkat MX sama dengan 0. Nah, E pangkat MX ini kita keluarkan, maka menghasilkan E pangkat MX buka kurung A M kuadrat plus BM plus C tutup kurung sama dengan 0, di mana E pangkat MX tidak sama dengan 0, sehingga A M pangkat 2 plus BM plus C sama dengan 0. Nah, selanjutnya penyelesaian persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstanta. Nah, penyelesaian persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstanta menggunakan persamaan karakteristik, yaitu AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Nah, dalam persamaan karakteristik ini terdapat 3 kasus yang perlu ditinjau, di mana persamaan AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0 mempunyai beberapa akar penyelesaiannya. Di antaranya, yang pertama terdapat kasus 1, yaitu akar real berbeda, di mana M1 tidak sama dengan M2, maka penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat M1X plus C2 E pangkat M2X. Nah, untuk memperjelas pada kasus 1 ini, kita langsung ke contoh soal, yaitu tentukanlah penyelesaian persamaan diferensial Y double aksen min 7Y aksen plus 10Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita cari persamaan karakteristik dari Y double aksen min 7Y aksen plus 10Y sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat min 7M plus 10 sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan karakteristiknya, kita faktorkan, maka menghasilkan M min 5 dikali M min 2 sama dengan 0, di mana M min 5 sama dengan 0, sehingga M1 nya kita dapatkan sama dengan min 5, dan M min 2 sama dengan 0, di mana M2 kita dapatkan sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai M1 dan M2, kita substitusikan nilai M1 dan M2 ke dalam rumus. Maka Y sama dengan C1 E pangkat M1X plus C2 E pangkat M2X. Maka kita mendapatkan Y sama dengan C1 E pangkat 5X plus C2 E pangkat 2X. Jadi penyelesaian persamaan diferensial Y double aksen min 7Y aksen plus 10Y sama dengan 0, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 5X plus C2 E pangkat 2X. Nah, yang selanjutnya kasus 2, yaitu akar berulang, di mana M1 sama dengan M2. Maka penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat M1X plus C2X E pangkat M2X. Nah, untuk lebih jelasnya pada kasus 2 ini, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan solusi persamaan diferensial Y double aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita bentuk persamaan karakteristik dari Y double aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristiknya yaitu
M kuadrat plus 2M plus 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari akar-akar persamaannya, yaitu M plus 1 dikali M plus 1 sama dengan 0, di mana M plus 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai M1 sama dengan min 1, dan M plus 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai M2 sama dengan min 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai M1 dan M2, kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga Y sama dengan C1 E pangkat M1X plus C2X E pangkat M2X menjadi Y sama dengan C1 E pangkat min X plus C2X E pangkat min X. Jadi, penyelesaian persamaan diferensial Y double aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan 0, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat min X plus C2 X pangkat plus C2 X E pangkat min X. Nah, yang selanjutnya yaitu kasus 3, di mana akar kompleks konjugat, di mana M1,2 sama dengan alfa plus I beta, dengan alfa bernilai real dan beta imajiner, maka penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Nah, untuk lebih jelasnya pada kasus 3 ini, kita langsung ke contoh soal. Tentukan solusi dari persamaan diferensial Y double aksen min 6Y aksen plus 25Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya seperti contoh-contoh yang sebelumnya, kita bentuk persamaan karakteristiknya, maka mendapatkan hasil M kuadrat min 6M plus 25 sama dengan 0, di mana dalam persamaan karakteristik ini tidak bisa kita cari dengan faktorisasi. Maka kita menggunakan rumus M 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di mana di sini A-nya yaitu sama dengan 1 dan B-nya sama dengan min 6 dan C-nya sama dengan 25, sehingga kita langsung saja substitusikan ke dalam soal, maka min dikali min 6 plus minus akar min 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 25, maka mendapatkan hasil 6 plus minus akar 36 min 100 per 2 sama dengan 6 plus minus akar min 64 per 2. Nah, pada kali ini akar dari min 64 ini terdapat pada bilangan imajiner, sehingga 6 plus minus akar min 64 per 2 mendapatkan hasil 6 plus minus 8i per 2, sehingga 3 plus minus 4i, di mana kita mendapatkan nilai alfanya yaitu 3 dan betanya yaitu 4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai alfa dan betanya, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus Y sama dengan E pangkat alfa X C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Maka mendapatkan hasil Y sama dengan E pangkat 3X C1 cos 4X plus C2 sin 4X. Jadi, solusi persamaan diferensial Y double aksen min 6Y aksen plus 25Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan E pangkat 3X C1 cos 4X plus C2 sin 4X. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.